Petani-petani hari ini lagi bagus Pak, ya, lagi banyak dapat perhatian. Bapak Presiden kita juga fokusnya adalah salah satunya ke masalah pertanian. Kita pernah swasembada pangan dan sekarang kita sedang menuju kepada swasembada pangan. Alhamdulillah, Kabinet Merah Putih bekerja sungguh-sungguh dan kemudian juga pemerintah Provinsi Banten, pemerintah Kabupaten Serang dan juga disupport oleh Forkopimda dalam. Alhamdulillah, hari ini kita melihat ada peningkatan terkait dengan jagung. Luas panen jagung kita dibandingkan tahun 2021, 2022, 2023 mengalami peningkatan yang luar biasa, yaitu sebesar 12,700 hektar. Ya, tapi ini masih di bawah sebelum tahun 2020. Ya, tahun 2020 kita 16.000 hektar. Kemudian produksi jagung juga kita mengalami sejak tahun 2020 kita terus mengalami penurunan. 2020 produksi jagung kita 113.000 ton. Tahun 2021 turun separuhnya 61 ton. Kemudian tahun 2022 makin turun 39 ton. Dan tahun 2023 mulai naik perlahan-lahan 51 ton. Dan tahun 2024 alhamdulillah kita mencapai 106 ton. 106.000 ton. Provinsi Banten ini ada 16 industri pengelolaan pakan. Ya, yang mana industri ini membutuhkan 1.244.940 ton bahan baku atau jagung, yang mana tadi saya sampaikan kita baru bisa memenuhi 106 ton. Jauh betul. Jadi saya tadi minta kepada Pak Kadis untuk menindaklanjuti kerjasama dengan pemilik-pemilik lahan setidak-tidaknya di pinggir tol itu, supaya kalau kita lihat sejauh mata memandang kita bisa lihat tumbuh jagung dan lain-lain. Ini penting untuk membangun semangat, untuk membangun keyakinan bahwa insya Allah kita tidak akan ada masalah dengan pangan. Dan kemudian bantuan kepada petani jangan nunggu pejabat. Langsung kasihkan aja supaya cepat panen, cepat tanam. Jadi Pak, saya nggak perlu nunggu Pak Gubernur untuk datang, kasih aja. Pak Gubernur bisa datang kapan aja. Ya, yang paling penting itu adalah cepat panen, cepat tanam. Ya, jadi tolong dibantu pupuknya, tolong dibantu bibitnya, dan alhamdulillah juga kemarin Banten mendapat atensi dari Bapak Presiden. Salah satu kelompok tani mendapatkan bantuan komben atas penyampaian yang natural di dalam panen raya. Jadi biasanya kalau gubernur-gubernur lain itu menjelaskan kepada Pak Presiden, saya memilih biarkanlah petani saya yang menjelaskan, karena itu lebih real. Dan tadi kalau lihat model Pak Kapolresnya kayak gini, kita ikutin terus. Kita ikutin terus, kenapa? Menularkan aura positifnya. Pak Bidin ya selalu semangat memberikan kontribusi-kontribusi pemikiran, mengajak warganya, membina warganya. Ini harus kita tularkan Pak. Jangan hanya di Lanca Sumur. Bapak kelasnya sudah kabupaten, sebentar lagi kelas provinsi. Ini kita juga dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Banten yang kebetulan profesinya juga petani. Ya, Pak Haji Oong berdiri Pak Haji Oong. Ini Haji Oong, dia gapilnya lebat, berkali-kali jadi anggota dewan, gak pernah mau di tempat lain selain Komisi 2. Komisi 2 itu membidangi pertanian. Tahun 2025 ini di perubahan, tolong prioritaskan program untuk ketahanan pangan ini dengan lebih menambah anggaran di bidang pertanian. Dan lainnya, kita juga pernah berjanji waktu kampanye. Ya, apa janji kita? Banten Makmur. Yang dimaksud dengan Banten Makmur itu adalah warga desa kita nanti bisa makmur karena pertaniannya baik. Tanahnya baik, subur, dan kemudian airnya juga ada. Maka kita akan membangun irigasi. Salah satu yang akan kita laksanakan adalah kegiatan Bang Andra, bangun jalan desa sejahtera. Minta bibitnya juga segera dibagikan kepada masyarakat atau benih segera dibagi makan masyarakat supaya cepat tanam. Syaratnya pertama itu jalan desanya produktif, bukan jalan kampung ya, tapi jalan desa. Kemudian kedua ada sekolah, ada tempat pendidikan, dan kemudian bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.